apa yang kau lakukan selama ini? Silakan. Kalau saya jelas kan, artinya saya mewakili kekristenan, bergaul dengan apologet Muslim dan berdebat, iya kan? Tolong diam dulu, tolong diam dulu. Artinya bahwa saya itu memang punya inisiatif sendiri, beda dengan Budi Asali karena dia diundang. Kalau saya inisiatif sendiri, memang saya rasul. Rasul itu memang dia penggerak, dia panglima, jenderal perang. Kalau orang cuma diundang disuruh ngomong terus pulang lagi, itu namanya bukan rasul. Memang dia cuma guru dan pendeta. Guru dan pendeta itu kekuasaannya sebatas di gereja, gitu loh. Dia nggak bisa diajak berdebat. Kalau pesan saya ke Dia cuma mengajar tentang itu. Kalau pesan saya ke Luga, tapi kalau saya kan beda. Ya. Saya menginfanti. Diam dulu kau bodak. Kalau pesan saya, kau monyet. Kamu diam dulu. Iya, makanya bata-bata kau bodoh. Orang lagi bicara kan saya bilang, kamu diam dulu, saya lagi bicara, jangan kau potong-potong. Gak bagus omonganmu. Ketemperan. Iya, kau diam dulu. Tuh, ayo lu. Diam dulu kau. Nah, kalau saya kan menginvasi kota-kota, desa-desa, bangsa-bangsa melalui debat-debat saya. Jelas, saya debat dengan Moko Ginta sudah 7 kali. Ya, Menem Ali udah saya gulung semuanya. Mana videonya, mana? Videonya ada? Mana videonya? Tonton dong. Banyak tonton, cari di YouTube. Mana videonya? Saya pun yang menaikkan Saifuddin Ibrahim, saya yang ngajak. Saifuddin Ibrahim itu yang ngajak saya. Saya yang tampilkan dia di acara-acara debat. Tetap berjuang. Kalau Budi Asali kan cuma debater lama ya. Saifuddin Ibrahim itu bisa apa? Bong, si Luga bong, Pak Budi, bong si Luga. Masa udah bohong dipercaya lagi? Makanya saya bilang Luga. Udah lagi aja deh. Daripada waktu gua capek ngajarin lo, intinya lu bukanlah soga. Udah gitu aja ya. Orang berdosa. Saya rasa saya cukup dulu Pak Pandi ya. Aku mau turun dulu, kerjaan gue banyak nih. Iya, rasa kerjanya banyak lah. Terakhir sebelum kau turun saya tanya, apa kesimpulan kamu gak terhadap Pak Budi, Pak Mindo yang pasti berbeda mereka ini guru palsu. Yang pasti mereka ini guru palsu. Bisa jadi bukti mereka ini anak buah goblok nih. Saya apanya kan dari tadi kan sebenarnya kan sudah pukulan saya itu udah udah melebihi kapasitas. Jadi sebenarnya udah nggak sanggup nampung mereka ini. Ibarat kata pukulan saya itu 1 ton, mereka ini cuma 100 kilo gitu. Jadi kadang-kadang nggak tega juga. Ini karena saya udah lama kan, udah 2 jam saya bicara. Jadi mereka ini fix guru palsu. Ini nggak ada bedanya sama bom Sofiatul. Ini sama nih, satu kerajaan semua ini sama ini. Ya kan, jadi cuma karena dia baru nongol, jadi fix lah mereka ini memang bukan hamba Tuhan, mereka cuma pendeta organisasi, itu aja. Dan pasti masuk neraka. Satu pesan buat Luga, firman Tuhan bilang, ya, aku datang bukan untuk orang benar tapi untuk orang berdosa. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah kau bang ya, lai tambunan, bertobat kau. Oke. Enggak, siapa sebelum ke Pak Budi ya? Enggak. Selama ini kamu merasa ada nggak sih yang mengikuti kamu sesuai dengan apa yang kamu katakan selama ini gitu? Ada nggak pendukung kamu nggak? Lo lihat di live chat, lo perhatikan di live chat, itu semua pendukung gue 90% itu semua yang dukung gue. Di live chat itu 90% itu. Muslim aja lebih ngefans sama lo daripada mereka. Walaupun Muslim belum percaya secara iman, tapi mereka udah ngefans, artinya sudah 70% hatinya Muslim tuh ke gua. Terakhir lihat tadi live chat ya, 90% tuh semua dengan gua. Ya ada gitu. Gak, mujizat apa yang selama ini kau lakukan sehingga penggemarmu banyak? Apa aja? Silakan. Kan dari aura gua ini kan aura bintang, jadi bercahaya dia, makanya orang senang. Kalau mereka ini kan aura kegelapan, walaupun detail-detailnya pendeta bagi gua tuh sampah, gelar-gelar pendeta tuh sampah, tuh nggak ada gunanya.
Makanya gue beribu-ribu kali gue ditawarin gelar pendeta. Sorry, gue nggak mau gelar pendeta. Gue bilang, kenapa? Bagi gue tuh gelar pendeta gelar sampah. Tuhan nggak suka gelar-gelar seperti itu. Makanya gue lebih suka nggak punya gelar, tapi Tuhan yang memberikan gelar sama gue, ya kan? Jadi makanya gue ini bersinar karena Roh Kudus. Kalau mereka ini udah gelap, mereka ini berkata kalau dalam Alkitab itu sudah seperti Saul yang ditinggalkan Tuhan. Roh Kudus sudah nggak ada lagi sama mereka ini. Kalau udah nggak ada Roh Kudus, apalagi gunanya? Nggak ada lagi dibuang selain dan dijak-injak orang. Jika garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi mereka selain dibuang dan dijak-injak orang? Gitu loh. Resikonya Makanya mereka apa, ini Kak? banyak yang miskin. Enggak, Karena resikonya Tuhan apa yang tidak sejalan dengan kamu? Resikonya apa? sama ketika Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat itu membunuh nabi-nabi, mereka juga membunuh Yohanes Pembaptis. Sama, gue ini sama kapasitasnya dengan Yohanes Pembaptis, tapi dibenci oleh para ahli-ahli Taurat. Yohanes Pembaptis yang bunuh Herodes. Ngawur lagi. Ya, tapi ahli Taurat juga menghina Yohanes Pembaptis. Mereka mengatakan Yohanes Pembaptis. Kamu nggak ngerti Alkitabmu sendiri kok. Sebentar. Itu ngaku rahasia. Di dalam Matius, sebentar dulu. Di Matius 17 Yesus berkata, bukankah ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa Elia sudah datang? Yesus berkata Elia sudah datang, tapi mereka tidak mengenal dia dan memperlakukan mereka menurut kehendaknya. Ini sama kasusnya. Iya, Pak. Roh yang ada sama gue tuh roh Elia. Nah ini ya, dengerin. Ada satu teman saya ajak berdoa di kamar saya. Sebentar. Jadi teman saya ini berdoa di kamar saya. Ketika dia berdoa di kamar saya, tiba-tiba dia menangis berdoa. Bet, lu kenapa, Bet? Gue bilang, iya, gue mimpi pas lagi tadi seperti penglihatan begitu. Ada 3 pendeta, dia bilang 3 pendeta yang berdebat dengan dia. Salah satunya adalah Stephen Tong, Ezra Soru, dan Joshua Tewu. Nah, mereka ini berdebat dengan teman gue Robert. Lalu teman gue mengatakan begini, saya ini ada roh Elia. Biarlah batu jatuh dari langit dan menimpa kalian, dan apa yang terjadi? Itu ada batu terjatuh dari langit menimpa ketiga pendeta ini, Ezra Soru, Ezra Soru, pendeta Joshua Tewu, dan pendeta Serentong. Itu ketimpa batu, mati itu pendeta. Wah, gila lo, Bet, penglihatan lu ngeri banget, Bet. Nah, makanya kenapa saya menentang guru-guru palsu ini? Kami udah sering dapat penglihatan bahwa mereka ini memang Lucifer, mereka ini iblis. Makanya coba lihat penglihatan buat aku ketimpa batu apa? Ya kan Anda kan babunya Stephen Tong. Aku mau punya Seven Tong. Laki itu bisa Anak jadi buahnya. babu. Kamu nggak ngerti jenis kelamin ya? Kamu banci atau gimana? Anda kan sealiran dengan Stephen Kamu Tong, banci, berarti kan Anda makanya kan kamu nggak ngerti muridnya. jenis kelamin karena kamu banci. Jangan ngomong gitu, Bang, kena rungka nanti, Pak Budi. Hah? Cari kamu ini lagi debat kok, cari ini. Ini ya, bacakan ayat Jadi ya. saya rasa cukup ya. Andi. Jadi di dalam penglihatan Andi, itu, tolong beri aku pendeta waktu ya. Stephen Tong, pendeta Ezra Soru, dan pendeta Joshua Tewu itu ditimpa batu sampai mati. Itulah penglihatan dari Tuhan karena melawan nabi-nabi Tuhan. Oke, baik. Lu kasih tempe dulu, dengerin Pak Budi ya. Lu kasih tempe dulu, dengerin Pak Budi, jangan turun dulu. Ya, Dengerin Pak Budi ini dulu, tadi silakan. banyak orang bilang dia koinnya lebih banyak, itu membuktikan dia lebih benar. Lalu dia bilang 90% di bawah ini pengikutnya dia. Saya akan bacakan 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4 ya. Dan ini nubuatnya Paulus. Kalau ini nubuat sungguh-sungguh, bukan nubuat kayak nubuatnya dia. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi kalau guru palsu diikuti banyak orang itu bukan hal aneh, itu memang sesuai nubuat firman Tuhan. Saya bukan guru. Rasul palsu, guru palsu diikuti banyak orang yang berani ngomong terus kok bangkitkan orang mati, dongeng-dongeng itu orang buka telinga. Tapi kalau orang ngajar kebenaran, jemaatnya sedikit memangnya. Biasanya tidak ada orang yang mau. Makin dekat akhir zaman, makin orang tidak mau kebenaran.
Jadi banyak itu bukan benar. Kebenaran bukan urusan demokrasi. Kalau pemilu urusan demokrasi, kalau kebenaran tidak. Yang sedikit itu yang bisa benar, yang banyak itu yang bisa salah. Iya, tapi rata-rata yang komen di bawah ini, Pak, ini bukan orang Kristen, Pak, ini banyakkan orang Muslim. Kenapa orang Muslim itu bisa ngefans sama saya? Karena dia melihat ada cahaya. Oh, kalau ada saya kenapa Karena dia tidak bertobat? Enggak, tunggu saya luruskan, bukan karena melihat ada cahaya, karena mereka butuh hiburan, ada pelawak. Jadi si Luga dijadiin badut sama mereka. Luga ada tahu nggak lagunya si Bung Roma? Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Jangan nyanyi bang, dibacain aja, jangan nyanyi. Jadi begini Liriknya aja. Begini, kan sudah berkali-kali saya bilang, orang Kristen yang dipimpin oleh guru palsu seperti Sopiatus, seperti Kiamat, seperti Makanya, Budi Asali itu sebenarnya Tunggu, sama. Pak Budi kena pelanggaran. Pak Budi turun dulu, terus naik lagi Pak Budi. Pak Budi kena pelanggaran itu ya. Pelanggaran Karena menyebut kata beda itu BC, nggak boleh menyebut BC Pak Budi. Naik lagi, nggak boleh menyebut BC itu tadi. Beca Pak Mindo, apa? Pak Mindo, menurut Pak Mindo, Beca apa? BC ya tidak berjenis, alay-alay gitu, alay-alay. Itulah bukti guru Budi Asali udah tewas, Pak. Jauh. Budi Asali udah tewas. Ya, ya, Itu guru kau udah tewas, tuh. Woi, Pak Mindo dengerin. Ya, Pak ya. Mindo, kau sebagai babunya guru kau udah tewas tuh. bentar. Pak Mindo, menurut Anda Luga ini sakit masih bisa disembuhkan atau sakit sudah akut? Menurut Anda? Lihat aja gurunya udah tewas, lo kalau tanya lagi gurunya udah tewas, ini babunya suruh turun aja. Enggak lah, jangan lah. Itu gurunya udah di ban ya. Udah Luga. Sama Sorga yang ngeban dia. Udah. Dia muncung kau, guru kau udah tewas. Guru kau aja udah tewas, kenapa kau masih ngomong kau? Oh, sopan lah kan ditanya. Ini host nanya kita. Guru kau sudah tewas, sadar nggak? Ih, si lontong sayur ini udah nggak sadar kau guru kau udah akunnya udah keben. Ngelawan nabi sih lo. Biar kesempatan kasih dia gak? Nggak apa-apa. Silakan. Iya. Harus sopan. Kalau ditanya itu harus sopan. Rasul itu baik, Tuhan Yesus itu baik. Kalau menurut saya, host, Bukan kau yang ngatur, tuh kan? Borjong. Tuh kan? Guru kau yang ngatur. Kau ngomong dari tadi didengarin. Ini sesama Kristen loh yang hormat. Apalagi Iya. sama-sama dari Batak loh. Hormati dulu Pak Mindo juga. Iya. Silakan bro. Jadi gini lai uluga hon Tambunan. Tadi saya udah kasih firman Tuhan. Bukan Yesus firman yang kau kasih. bukan. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ih, ngomong mulu, mujizat gak ada kau. Tuh kan, kau dengar dulu lah orang. Tolol, diam kau. Dengar Manusia dulu. tolol. Tuh kan, aduh. Itu guru kau si Budi Asali sudah ke band dia. Lu hargain, lu berduka cita dulu sono tanya kita pun si Budi Asali. Tuh kan, Kenapa dia ke band? tuh kan. Lo dong ngomong ngoceh mulu kau. Ih, host siapa yang salah host coba? Ini kira-kira Jangan dulu kau ngoceh terus. Lu tempeleng nanti kau. ini kau. Di mana kau jumpai kau? Jangan gitu. Di mana kau jumpai? Jangan kepancing Pak Mindo, jangan kepancing, santai. Silakan Pak Mindo. Iya. Darah Batak bro, jangan kau tawar-tawarkan. Darah batu yang dibawa-bawa. Iya. Udah jangan bawa suku lah, nggak bagus lah. Kau Kita nggak pernah jual bro, beli. Udah gak hormati dulu gak? iya kan guru kau si Budi Asali sudah lagi ke band. Coba dulu kau telepon. Tadi kau ngomong aku Ngoceh dengar. mulu kau. Udah dulu gak? Lu gak? Pak Mindo juga punya hak bicara gak? Nanti kau respon lah habis setelah dia. Setelah selesai Pak Mindo. Silakan Bang. Ya, jadi gitu, hanya satu pesanku buat Luga. Tadi aku udah bilang, kalau untuk host tadi pertanyaannya masih bisa diobati enggak? Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil.
Yang penting kalau kita sadar kesalahan kita, firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Yesus setia dan adil mengampuni kita. Jadi buat Kau tuh anak setan, gak usah bawa firman kau tuh anak setan. bukan, aduh, diam dulu kawaton. Ya udah diamlah kau, nggak mau lagi aku dengerin kau ngomong. Diamlah kau turun. Ini Udah. inilah buktinya kalau anak buahnya Lucifer. Iya, udah diamlah kau. Aku pun sudah diam sama kau. Iya. Aku pun udah diam. Kau diam, udah kau turun. Kita mau ganti topik. Kalau Lucifer dengar firman Tuhan pasti panas. Karena kenapa? Iblis itu tidak akan betah dengar firman Tuhan. Iya, udah. Diamlah muncul kau. Makanya saya Kita mau bilang ganti juga. topik. Makanya saya bilang juga. Diamlah kau. Tadi kan host nanya saya, ya. Kalau kita mengampuni, minta ampun sama Tuhan, maka iya Yesus itu. Kau yang berdosa, kau suruh orang lain minta ampun. Kau udah gila ya? Itulah kau. Ku bilang, Iya, makanya kau bilang kau jangan ngomong lagi. Aku sudah berhenti ngomong. iya. Aku sudah berhenti bicara. Kau pun berhenti udah bicara. Udah Di, tutup Di. Ganti topik yang lain. Masalahnya bosnya juga udah turun. Gue juga ngomong-ngomong. Iya, bosnya udah turun. Aduh. Oke, nggak apa-apa, cukup ya. Nggak. Kasihan kau bang. Iya. Bertobat lalu gak bertobat. Sebab Kasihan lagi dibilang. Aduh. Ya, minta Itu ampun udah aku sama bilang Tuhan. kan, aku sudah berhenti berbicara. Iya. Jangan kau ngomong lagi. Mulut kau tuh bau tai. Kau diam aja. Aku juga udah diam masalahnya. Masa Rasul katamu ngomongmu comberan? Kloset lo bro. Jangan ngomong terus kau, nanti kau kubalas kau sakit hati. Makanya udah ngomongnya, ganti topik. Silakan Andi, ambil alih. Jangan ngoceh terus. Tuh kan? Oke, lanjut. Silakan teman-teman yang lain mau ada yang mau bertanya. Bos nanya saya tadi. Sudah saya akhiri. Saya pun nggak mau lagi lanjutin lagi. Udah, Pak Mindo. Silakan kasih Pak pertanyaan ke Pendeta, Pak Pendeta Mindo nanti dijadwalin ya diskusi sama Muslim ya Pak Pendeta ya. Nanti terjadi insiden yang tidak diinginkan Pak Mindo ya. Pak Mindo Iya. legowo aja lah ya, legowo udah. Oke. Pak Mindo Kena stay balok aja pula dulu di sini. kepalanya. Pak Andi, Pak Ya. Pendeta Mindo stay aja dulu di sini. Nanti kita jadwalin diskusi Pak Mindo, Pak Pendetanya. Ya nggak apa-apa, Pak Mindo stay dulu aja mendengarkan lukanya seperti apa. Ya, nanti disimpulkan aja sendirilah di luar sana ya Pak Mindo ya. Memang sudah disimpulkan dari tadi, jadi nggak usah lagi dibahas. Ganti pertanyaan aja. Enggak, masalahnya Budi Asal ini kan udah nggak ada. Gue juga nggak mau melawan apa ya. Kalau Budi Asal kan memang pendeta ya. Jadi Pak kalau Mindo mau ini melawan, pendeta loh, Kak. Dia pendeta. Lu Ya aja udah, nggak ya kenal. udah. Masa Nabi nggak Cuma kenal kan sama dia- pendeta? Lu gimana sih Iya, lu? tapi nggak terkenal. Enggak. Dia pendeta nggak terkenal masalahnya. Kalau Budi Asal masih terkenal. Oh, Masih jangan terkenal sama dia. Makanya ngelecehin kayak tadi gitu lah saya lu, Kak. bilang. Udah. Tolong kasih ke yang lain aja. Makanya tadi saya bilang host, ya, di mana dia bergereja, bendera apa, biar saya tanyakan, ya kan? Ya udah lo cari aja di gereja Bethel Indonesia. Pendeta nih, kok lu berangkat sekarang? Lu berangkat. Terus Pergi lo sekarang. Rayon berapa? CK5. Lu berangkat sekarang. Lu tanya sekarang nih. Lu gak usah ngomong-ngomong, langsung telepon. Iya, elah. Soalnya nggak pernah kulihat kau. Langsung telepon, langsung lu berangkat. Lu naik busway, datangin kantornya. Lu ngomong di depan kantornya, di Sentul International Convention Center. Lu masuk, lu teriak-teriak di situ. Soalnya nggak pernah Lu kulihat. sebut nama dia. Iya, makanya lu pergilah untuk ngecek ke sono. Gembel. Gak, saya mau nanya kamu gak. Setiap kali kok dulu tiup terompet sangkakalamu itu korbannya udah banyak ya gak? Udah banyak si anak Batak, anaknya keguguran. Si Rudi Yohanes keguguran juga. Si Bom bangkrut. Si Elia kena HIV. Ini kena Apalagi banyak banget yang mati juga banyak. dulu almarhum Mangapul itu, dulu almarhum Mangapul kan teman lu juga gak? Mati juga dia. Gue suruh baptis dia nggak mau, malah bikin aneh-aneh, nggak lama mampus.
Pak Pipo? Ibu juga sama, udah nggak nongol lagi kan. Jadi resiko melawan Nabi gitu ya? Ini awak mah. Resiko. Nabi apa ini? Nabi Zulun. Aduh, ini anak, tolong jangan lu senggol-senggol dia deh. Ini masalahnya ini kalau kategori ini. Tahu nggak Nabi Zulun? Pantatnya Nabi Zulun. Sebentar Handi, ini kalau model Mindo ini sama Budi Asali beda. Kalau Budi Asali itu dia walaupun dia menolak gue sebagai nabi, dia masih mau tampil berdebat terbuka. Nah kalau si Mindo ini kelasnya manusia bebal. Jadi makanya ketika Budi Asali udah mundur, gue udah nggak mau ngomong lagi. Nah, sebentar, ini ada Karena pendeta dia- Karen nih. Ada Pak Karen nih. Pak Karen, salam. Selamat sore Pak Karen. Ini sama ini kelas-kelas manusia bebal. Makanya tolong nanti lu kumpul daftar manusia Ada Nabi bebal. Gorila di sini. Wah, ada Nabi Gorila. Sorry, maaf saudara-saudara. Karena aku Jadi lepas lagi. teman-teman, Aku lepas ini. jadi kalau saya bukannya tidak mau melawan berdebat, karena gini, kalau saya kan berdebatnya kelasnya kan harus pendeta, harus punya nama besar. Kalau ini kucing-kucing, jadi gue malas, gue ngelawan dia juga nggak ada gunanya. Karena ini udah kategori bebal. Jangankan gua, Tuhan sendiri pun nggak bisa ngimbing mereka. Tuh makan cacing. Tuhan sendiri pun berdebat sama mereka. Ini kan Tuhan. Jangan diambil Yesus hati pun ya. akan dilemparin lagi sama mereka. Apalagi Bercoba. Kita punya ternak Oke, ya. produk Saya tunas langsung ini. dulu ya. Ya. Kayaknya latar belakang lahirnya kurang Yang umum santang juga. jangan diambil hati ya. Ini saya punya gorila ini terlepas. Ya, ini. ya, nggak Kunci apa-apa. salah lepas tadi. Tadi juga dia ngebidat-bidatin Pak Pendeta Budi Asali, Pak Pendeta Mindo, sama dia diserang semuanya bahwa Pendeta Budi Asali sama Pak Mindo ini akan masuk neraka kata si Luga, dan sama si siapa tadi, Lucifer, siapa akan dipakai sama Lucifer gitu Pak Karen. Saya sudah ingatkan dia ulang-ulang. Saya bilang umurmu tinggal tahun ini kalau kau tidak bertobat. Pantasan aja dia Saya- kabur, Pak. Saya Pantasan sudah aja dia bilang kabur. tahun ini kau punya umur Luga. Jadi kau tidak bertobat dari kenabianmu palsu itu, omong kosongmu yang cuma cari-cari duit buat cari makan, bayar utang di warteg ya. Saya kasih tahu tinggal tahun ini. Mulut saya panas loh Luga. Dia kemana? Diusir atau dia turun sendiri nih? Apa Kian? Turun sendiri. Saya nggak pernah nge-kick orang. Iya. Oh, Dia ya, takut. dia, Bang Andi, monitor Bang Andi, lanjut Bang Andi. Iya ya. pokoknya dia kalau ketemu saya dia geli karena takut dikasih tahu mau mati tahun ini dia. Tadi saya udah bilang, Saya Pak. bilang saya perpendek umurnya sampai bulan Juni-Juli ini habis pemilihan. Tapi Iya. gini loh bro Karen sama bro Mindo, kan tugas anda juga sih untuk edukasi dia lah, jangan terlalu dihakimi gitu loh, edukasi lah dia, gitu maksudnya. Orang bebal itu, Pak. Kita bukan mengedukasi. Susah apa Andi dikasih tahu itu dia nggak mau. Jadi Iya. dia sudah nyaman dengan kenabiannya. Iya. Sementara kita orang Kristen nggak percaya dengan kenabian. Di dalam Kristen itu tidak ada nabi lagi. Udah habis. Kalau seandainya dia mengatakan memang betul dia nabi, nubuatan apa yang dia bawa? Kan harus bernubuat kalau seorang Iya, nabi berarti. Menurut anda berdua, kira-kira lu gak mengklaim dirinya nabi itu dan berbuat begini, kira-kira faktor apa ya bang ya? Halusinasi atau apa bang? Bukan halusinasi, cari makan apa Andi? Undang ngemis. Karena dia jujur kemarin di dokter akal ya, dia kadang super mie saja ngutang di warteg. Iya. Dan dia kalau ketemu teman-teman muslim debat dia minta makan, minta duit, minta bayar parkir, bahkan minta cewek juga. Ya, jadi Tapi kalau ini menurut nabi saya, Bang, palsu. ini kan tanggung jawab anda juga tuh. Ya, saya sudah sering menegur. Ya, saya bilang kalau kau bernarasi sesuai dengan firman Tuhan, ya saya dengar. Tetapi kalau kau mengada-ada, mempermalukan Tuhan, ya saya musuhmu. Saya akan kandangi kau terus. Nah, saya lihat tadi ada luga, makanya saya masuk. Baru kemarin siang itu saya ketemu lu gak kemarin siang, makan siang bareng, ngobrol bareng gitu. Dia tinggal di mana, Pak? Jakarta. Jakarta. Di Jakarta dia tinggal. Pamulang. Di Jakarta dia tinggal. Pamulang. Dari Pamulang. Kalau luga ini setahu saya dia cuma pelayan-pelayan anak-anak jalanan ya, anak-anak yang
di pinggir-pinggir jalan di Jakarta. Jadi dia kayak kalau kita di sini dibilang ini ketua komsel begitu, bukan pendeta. Pak Jadi, Keren, Pak Keren dia gereja apa Pak Keren? Luga ini gereja apa Pak? dia karismatik juga sama dengan saya. Cuma Pak ini pendetanya sudah meninggal Pak kemarin corona itu Pak siapa ini? Katanya Siapa Pak lagi Niko. lupa saya. Katanya Pak Niko. Gimana? Katanya Iya, gembalanya Pak dia Niko. jemaatnya Pak Niko dia. Pak Niko kan GBI. Iya. Tadi kan aku tanya dia. Dia bukan Kamu jemaat, apa Bang. dia? Dia nabi katanya, bukan jemaat. Nah, itu. Dia di gereja itu mungkin cuma pengerja, pemain musik. Karena saya sering lihat PT-PT-nya itu dia pegang gitar di dalam gereja. Enggak, salah Bang. Dia bukan main musik di gereja, Bang. Dia main musiknya di lampu merah, Bang, di Jakarta. Basis dia memang pernah di Tidak. gereja dia basis. Pernah. Ada saya lihat dia PT-nya dia main gitar di dalam gereja sih. Iya, Iya. kalau Pak Keren tinggal di Jakarta juga? Tidak, saya di Papua. Oh iya. Tadi aku tanya dia tinggal di mana. Maksud saya biar saya samperin dia, kasihan gitu loh Pak. Ya kan? Tadi aku udah bilang, Duga, saya bilang, kalau kamu mengaku dosamu, maka Tuhan Yesus setia dan adil mengampuni. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saya gitu tadi, dan Anas sudah malah kabur. Tapi gini loh Bang Karen sama Bang Mindo. Mohon maaf ya, saya udah puluhan kali ketemu Luga. Ketemu langsung beda loh tampilannya dengan di media sosial. Gitu loh. Ngobrol nyambung gitu. Jadi mungkin karena Anda belum ketemu aja sih. Duga ini begini Andi, dia kayak ini apa Haji Bolot begitu loh. Kalau dengan perempuan dia nyambung. Kalau cuma dengan laki-laki itu banyak ngawurnya. Kupingnya milih-milih gitu. Tapi Pak Mindo, beberapa itu ada yang percaya loh kalau Luga, bahkan kayak PDM ya, pendeta muda kayak Kristi Depar itu kalau ketika ditanya percaya nggak kalau Duga nabi, sama-sama dari karismatik, percaya dia. Gereja mana Pak? Gereja mana? Jadi begini, ada penjelasannya ya. Saya kan dari karismatik. Dia karismatik itu dia, Kristi Depar nabi di Kesa. Itu pernah atau karunia rasul ditanya di ada, seperti tetapi Julius kalau itu nabi atau rasul tidak percaya ada. dia. Mereka percaya kalau Karena Luga syarat nabi. Satu-satu Gereja mana Ya, Pak? dia kan- Pak Ben Abraham dia Pak Ben apa nih? Pak Ben Abraham. Iya, dia yang aku tahu sih dia karismatik juga sih. Jadi Iya, gereja dia mana? juga. Karismatik kan banyak Pak. Itu saya kurang paham dia dari Iya. dari karismatik mana. Saya tadi di komen-komen di bawah ini banyak penggemarnya dia. Kita kan nggak bisa tentukan itu kan gitu. Kalau gitu gini ya, saya tanya Pak Karen. Pak Karen memang itu karismatik itu nggak semua seperti Pak Karen ya, macam-macam juga ya Bang ya. Iya, tergantung otaknya kan, masing-masing cari duit. Kalau saya kan tidak iya, cari iya. duit. Iya. Ya biasalah, Andi kan namanya orang cari duit, cari makan itu kan ada aja akalnya untuk menghipnotis pemirsa atau subscriber kan. Iya. Ya, dia bisa Tergantung- saja bilang ketemu Yesus. Saya saja ketemu Yesus tidak dibangga-banggain, tidak ngaku nabi saya. Saya ketemu Yesus sudah 2 kali juga, tapi tidak bilang saya nabi loh. Saya nyembuhkan orang sakit juga sudah banyak, tidak pernah minta duit saya. Habis saya Iya. sembuhkan saya kabur. Tapi Bro Karen, sebenarnya ada nggak sih nabi sampai hari ini dari kekristenan itu sebenarnya? Kalau di dalam kekristenan tidak ada bro. Buat kita orang Kristen, Yesus itu penutupan segala nabi, semua nabi. Nabi dan Rasul sudah tidak ada. Kalau murid, ya. Ya kita Ya, ini. biasanya saya kalau itu ambil murid begitu diajar di PA namanya Iya. pendalaman Alkitab begitu. Tetapi kalau nabi tidak ada, rasul tidak. Kalau karunia nabi masih ada. Karunia rasul Pak masih Pendeta ada, Mindo, masih Pak ada Pendeta yang- Mindo. Ya. Kira-kira kapan mau berdiskusi sama Muslim, Pak Pendeta Mindo? Malam bisa nggak? Soalnya saya jarang online Bang. Ini Oh, aja gitu. tadi karena dengar ini aja apa namanya si Luga Rasul apa. Jadi saya nggak bisa tentukan Bang karena kerjaan saya itu pelayanan saya kadang ini aja kita mau doa ini. Oh gitu, iya. Iya, Nanti kalau jam-jam- misalkan ada waktu, nanti saya jadwalin sama Bang Juma ya. Mau? Boleh. Tapi akan susah Bang karena kita di gereja kadang ini kita jam 6 ada doa. Hari
Senin, Selasa kita ada kunjungan. Jadi kita penuh. Untuk paling minggu itu pun nggak tentu. Kadang kita langsung arisan gitu loh. Jadi saya kadang ini aja abang lihat saya masih level berapa ini. Iya, nggak apa-apa, nanti juga bakal Iya. naik levelnya, Bang. Bang Mindo itu nggak mau seperti Jadi itu. kalau Dia hanya mengademkan intern aja. Dia pelayanan intern dia. Siapa? Pak Mindo. Iya, kalau kita kan, makanya tadi Pak Karen juga bilang, kadang pelayanan kita doakan orang sakit ke rumah sakit. Jadi kita nggak pernah bilang kita rasul gitu, karena memang itu dua firman Tuhan, orang yang percaya, dua orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita harus memuridkan jadi murid. Ketika kita sudah murid harus memuridkan, itu alkitabiahnya. Kalau dibilang rasul nabi itu udah palsu gitu loh. Makanya tadi saya nggak terima dibilang Luga itu dia rasul, dia nabi, dia sudah banyak doakan begini begono. Ya doakan orang sakit pasti sembuh, karena firman Tuhan itu tidak boleh kembali dengan sia-sia gitu loh. Jadi kalau kita sudah melakukan firman Tuhan kepada orang sakit, Tuhan Yesus tidak mau dipermalukan, firman-Nya akan terjadi. Tapi bukan kita berarti rasul, tidak. Bukan berarti kita nabi, enggak. Karena kenapa? Dua orang yang benar, kita dibenarkan Tuhan untuk mendoakan orang sakit, kan gitu. Jadi intinya tidak ada yang kayak gitu seperti Luga. Jadi Luga menurut Anda sakit gitu ya? Menurut saya dia sakit jiwa, bro. Jadi dia selain dia sakit jiwa, ya kedua dia kan untuk mencari peminat, mencari duit kan caranya seperti itu, supaya banyak yang ini kan, dari Kristen banyak yang ditipu kan. Ya banyak, kasihan anak-anak jalanan saya lihat ditipu sama dia, dipalak-palak buat bayar ini makannya. Ya, tapi kan Dia ini juga cari persembahan perpuluhan itu. tanggung jawab Anda juga loh. Ya, kita sudah memberitahu kan begini Andi, jadi kita sudah memberitahu kalau dia tidak mau mendengar, tidak merespon, tanggung jawab kita sudah selesai. Kecuali kita tidak menegur, berarti tanggung jawab kita masih bertanggung jawab begitu. Makanya saya sering bilang dia, kalau kau tidak tobat Luga, jadi tinggal tahun ini umurmu, saya perpendek sampai bulan Juni Juli kau. Dia bilang pegang kata-kata